Takwil ada dua. Ada takwil dalam artian tafsir, ada takwil dalam artian terminologi yang ada dalam usul fikih. Sarful lafzi an ma'nahul asli ila ma'nan akhar biduni dalil. Itu definisi dari takwil terminologi dalam usul fikih. Memalingkan makna satu kata kepada makna yang lain tanpa dalil. Kenapa dipalingkan? Karena dianggap makna pertama ini tidak boleh dan tidak cocok, dan itu biasanya ada pada hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Takwil dalam artian yang pertama itu tafsir. Silahkan. Nabi pun mendoakan Ibnu Abbas sebagai ahli takwil. Maka doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia sebagai orang yang faqih dalam beragama dan ahli dalam takwil. Takwil di situ bermakna tafsir. Oleh karena itu, Imam At-Tabari ketika menulis kitab tafsir yang sangat fenomenal, beliau di situ tak menyebut tafsir, tapi menyebut kata takwil. Maka nama bukunya Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Takwil di situ bermakna tafsir. Nah, kenapa saya jadikan itu sebagai penyimpangan yang pertama? Karena aliran kalam menjadikan takwil itu sebagai cara dalam memahami ayat-ayat sifat dan menolak makna pertama. Jadi bukan menafsirkan tapi menolaknya. Umpama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Karena Allah Maha Tinggi dan makhluk yang paling tinggi itu dari semua makhluk yang ada adalah arsy. Paling tinggi, paling besar, paling indah. Maka kita berdoa pagi sore, ada doa kita. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Kenapa ada zinata arsy? Keindahan arsy. Allah kalau sudah menyebut dalam zinata arsy itu bukan ecek-ecek, bukan satu hal yang sederhana. Pasti karena dia punya kedudukan. Dan Allah itu aliyun hakim. Allah Maha Tinggi. Kalaulah arsy adalah makhluk yang paling tinggi, maka Allah mesti berada di atas yang lebih tinggi itu. Karena dia yang Maha Tinggi. Maka ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa kata orang Mu'tazilah? Al-Qadhi Abdul Jabbar, ini tidak mungkin istawa diartikan istawa, tidak mungkin diartikan bersemayam atau berada di atas arsy. Karena kalau diartikan nanti berada di atas seperti itu, terkesan Allah butuh sama arsy. Kalau Allah butuh sama arsy berarti makhluk. Ini kan logika-logika yang dibangun oleh Mu'tazilah. Oleh karena itu yang pertama memaknai istawa menjadi istaulah Mu'tazilah. Namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Sebelum itu pada masa Nabi, pada masa sahabat tak pernah ada yang mempersoalkan makna istawa. Nah, takwil seperti ini itu yang saya anggap bukan saya itu bukan dari saya hanya menukil-nukil apa yang ada di buku-bukunya para salaf. Dan itu bukan karangannya Ibnu Taimiyah, bukan juga Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi dari ulama salaf dulu. Salah satu darinya Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Muzani. Di sini saya bawakan bukunya. Ada Imam Al-Muzani menulis sebuah buku, Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah. Ini bukunya. Jadi dalam buku ini Al-Muzani mengatakan Allah itu alin ala arsyihi danin bi'ilmihi min khalqihi. Berarti itu keyakinan ulama besar dan itu murid utamanya Imam Syafi'i. Maka dia tidak setuju dengan adanya takwil-takwil seperti itu. Karena memang sebelumnya belum ada takwil. Yang boleh itu takwil ketika dalam bentuk
tafsirul kalimah bilazimiha atau tafsirul kalimah bil mutadammin, mencoba untuk menjelaskan yang kemudian penjelasan itu merupakan lawazim dari sebuah kata. Itu tidak terlarang. Mau disebut takwil silahkan, tapi bukan takwil terlarang. Contoh, aina matuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Kalau kita tengok kitab tafsir para ulama, ada di antara ulama pada masa dahulu bersandarkan kepada yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wajhullah di situ adalah kiblatullah. Takwil. Tapi bagaimana tafsir? Dari mana mereka ambil makna itu? Mereka ambil makna itu adalah dari asbabun nuzul. Kenapa ayat itu turun? Ada dua sahabat yang di malam hari gelap, tidak ada cahaya, mereka ingin sholat malam dan mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Sholatlah mereka ke satu arah yang mereka yakini itu kiblat. Ternyata setelah subuh ada terang sedikit, mereka sadar kalau itu bukan kiblat. Datanglah mereka menemui Nabi, ya Rasulullah, kami malam tadi sholat tidak tahu arah kiblat karena gelap, lalu kami tersalah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Turun ayat ini. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kemanapun kamu arahkan, maka di situ ada wajhullah. Ibnu Abbas menafsirkan kiblatullah. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan itu kepada kiblat Allah, bukan karena dia menolak wajah Allah. Untuk ayat itu beliau tafsirkan itu, tapi untuk ayat yang lain beliau tidak tafsirkan kiblat. Dari mana arti kiblat? Karena wajhun bimakna wijhah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Jadi wijhah, wajhun wijhah itu satu akar kata. Sehingga kalau tafsirnya seperti itu, takwilnya seperti itu, benar. Bukan karena menolak sifat wajah bagi Allah, tapi untuk ayat itu beliau tafsirkan. Sangat berbeda dengan istawa. Mereka tak siap menerima istawa karena Allah di atas, aras di bawah. Seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Padahal kesamaan itu tidak harus ada di pikiran kita, karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Inilah yang harus dibedakan. Oleh karena itu takwil yang saya maksud bukan takwil bimakna tafsir bilazimil ayat, tetapi takwil dalam artian menolak makna itu adanya pada Allah karena seolah-olah sama dengan makhluk.